saya Francisca Trimartasari Ganggus. Pada minggu ini akan mereview sebuah buku yang berjudul Introducing to Sociology Theory yang ditulis oleh Michael Dillon. Bab 1 yang berjudul Karl Marx. Pada bab ini membahas tentang seorang sosiolog yang bernama Karl Marx. Ia lahir di Jerman pada tahun 1818, menjadi keluarga kelas menengah dan menyelesaikan beberapa tahun pendidikan universitas, mempelajari hukum, sejarah, bahasa, dan filsafat. Alih-alih mengejar karir akademis, ia berlari ke jurnalis dan mencurahkan perhatiannya pada bisnis dan ekonomi, dan menulis kondisi tenaga kerja dengan era industri yang cepat. Pada tahun 1848 adalah tahun revolusi di Eropa. Sebagian pekerja dan biasa orang-orang bangkit melawan monarki yang berkuasa di Jerman, Italia, Austria, Hongaria, dan Prancis. Marx sendiri telah berpartisipasi dalam revolusi Jerman, gerakan nasional, dan pada tahun yang sama dia dan Friedrich Engels menerbitkan buku terkenal mereka, The Manifesto Communist. Marx berpendapat bahwa setiap mode produksi mengandung benih kehancuran. Mode yang dahulunya merupakan peningkatan dirinya pada akhirnya akan mengalami kematian sendiri dan diganti dengan sistem yang memperbaikinya, sampai sejarah berakhir dengan kehancuran kapitalisme dan penggantiannya dengan komunisme. Bab 2 membahas seorang sosiolog yang bernama Emil Durkheim. Emil Durkheim lahir pada April 1858 dalam keluarga Yahudi Ortodoks kelas menengah di timur laut Prancis. Ayah, kakek, dan kakek buyutnya adalah rabi, dan ibunya menjalankan bisnis border yang sukses. Emil adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Keluarganya menekankan kerja keras, moralitas, dan kewajiban yang dipertahankan oleh Durkheim sepanjang hidupnya. Tulisan Durkheim menunjukkan isi dan aturan sosiologi ilmiah. Di dalamnya, khususnya pembahasnya tentang fakta-fakta sosial, perbedaannya antara tradisional dan masyarakat modern, dan berbagai bentuk organisasi sosial yang menghasilkan jenis solidaritas. Studinya tata agama sebagai representatif kolektif dari yang suci dalam masyarakat. Semuanya berfungsi untuk menunjukkan luasnya fokus sosiologis Durkheim dan jangkauan topik studi para ahli. Bab 3 membahas tentang sosiolog bernama Max Weber. Max Weber lahir di Jerman pada tahun 1864. Ayahnya berasal dari keluarga bisnis dan aktif dalam industri dan politik. Ibunya adalah seorang yang taat dengan ajaran Protestan. Weber dibesarkan di pinggiran kota Berlin, dan lingkungan tempat tinggalnya berada beberapa tokoh intelektual dan politik penting yang juga bersosialisasi dengan orang tuanya. Bahkan, sebagai anak, Weber memiliki minat intelektual yang luas. Selanjutnya, ia belajar hukum, ekonomi, sejarah, dan filsafat di Universitas Heidelberg, dan meskipun rajin belajar, ia juga aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial universitas yang kuat. Teori Weber melibatkan topik yang sangat luas, bagaimana budaya dan ide, dan bukan hanya kepentingan materi, penting dalam pembentuk perilaku sosial dan kelembagaan. Segudang cara di mana motivasi rasional dan non-rasional mencapai individu, kelompok, dan institusi sehari-hari. Praktek tutorial, berbagai sumber otoritas dan legitimasi dalam masyarakat, banyak sumber stratifikasi sosial, nilai dilema, dan objektivitas kontekstual dalam sains. Weber mendefinisikan sosiologi sebagai pemahaman interpretatif yang bermakna sejarah subjektif aksi sosial dalam konteks sejarah dan budaya. Weber menggunakan tipe ideal deskripsi yang ditekankan dari karakteristik fenomena sosial tertentu untuk membantu dalam analisis komparatif struktur sosial atau sosial yang dianalisis dalam hubungan antara ide dan struktur ekonomi dan kapitalitas modern budaya dalam studinya tentang etika Protestan. Bab 4, Talcott Persson dan Robert Merton membahas tentang fungsionalisme dan modernisasi. Talcott Persson lahir di Colorado pada tahun 1902. Ayahnya adalah seorang pendeta jemaat Protestan yang bertugas di fakultas dan sebagai dekan di kampus Colorado. Keluarganya menekankan sederhana dan gaya hidup disiplin. Persson menyelesaikan pendidikan sarjananya di Amherst College dan kemudian belajar di London School of Economics dan Universitas Heidelberg di Jerman.
di mana dia menerima gelar PH-nya berdasarkan analisis tentang kapitalisme dalam pemikiran Jerman, termasuk dalam Weber. Pada tahun 1927, Persson menjadi instruktur di Departemen Ekonomi di Universitas Harvard. Dia pindah pada tahun 1930 ke Departemen Sosiologi yang baru dibentuk, di mana ia akhirnya menerima masa jabatan dan kemudian menjadi anggota pendiri dari Hubungan Sosial Departemen Interdiscipliner Harvard, yang menggabungkan sosiologi, antropologi, budaya, dan psikologi sosial. Sedangkan Robert Merton lahir pada tahun 1910 di Philadelphia untuk keluarga imigran Yahudi kelas pekerja. Di masa kecil, dia adalah seorang pembaca yang tekun. Setelah lulus dari Temple Universitas, ia memenangkan beasiswa ke Harvard, di mana ia belajar di bawah naungan Persson. Merton menghabiskan sebagian besar karirnya di Columbia Universitas atau di New York, tempat dia berkolaborasi dengan Paul Lazarus Roosevelt dalam studi perintis massa media dan opini publik. Merton paling terkenal dengan teori jarak menengah dan ekstensif kontribusi untuk sosiologi penyimpangan dan sosiologi ilmu. Dia aktif di nasional dan asosiasi profesional internasional, dan seperti Persson menjabat sebagai Presiden Amerika Asosiasi Sosiologi. Dia meninggal di 2003 pada usia 92 tahun. Scott Persson adalah tokoh terkemuka dalam sosiologi Amerika abad ke-20. Dia memperkenalkan ide-ide Weber dan Durkheim pada siswa Amerika dan menentang sosiologi Amerika untuk berpikir besar, untuk melihat nilai dalam analisis teoritis dan empiris dalam skala besar, dan sintesis integritas mereka. Kontribusi teoritis Persson sendiri mencakup skema untuk menganalisis berbagai hal inti dalam sosiologi. Model masyarakatnya sebagai sistem tindakan bermanfaat untuk memahami saling ketergantungan institusi sosial, dan sambil menekankan lembaga voluntaristik dalam tindakan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya budaya dalam menentukan tindakan, sebuah penekanan yang telah menjadi penting dalam mendorong kelompok sosiolog saat ini untuk menganggap serius budaya. Analisis fungsional Merton adalah pusat sosiolog arus utama, misalnya mendefinisikan mekanisme sosial yang membantu menjelaskan hasil yang berbeda dalam kejahatan dan ketidaksetaraan. Pemahaman sistematik tentang masyarakat seperti yang digarisbawahi oleh Persson telah dibawa ke arah yang lebih abstrak dalam teori sistem Luhmann. Pada saat yang sama, perhatian baru sosiolog terhadap realitas globalisasi telah menghidupkan kembali minat pada teori modernisasi. 5. Teori kritis yang mencakup teknologi, budaya, dan politik. Ahli teori kritis menawarkan kritik pedas terhadap budaya, masyarakat, dan politik kontemporer. Mereka berpendapat bahwa sementara kita menggunakan akal untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah baru dan teknologi canggih yang meningkatkan kehidupan kita, pada saat yang sama kita menggunakan banyak dari pengetahuan ini untuk kontrol sosial dan untuk memajukan ekonomi, politik, dan budaya kapitalitas dominasi. Ini adalah dialektik pencerahan. Terlihat misalnya di konten satu dimensi atau kesamaan yang mencirikan pilihan palsu yang dirayakan di pasar konsumen dan dalam wacana politik. Jürgen Habermas melihat sekilas dalam jalur dari dominasi ini. Dia berpendapat bahwa kita perlu mendapatkan kembali rasionalitas komunitas yang emansipatoris sehingga melalui komunikasi tanpa paksaan dengan orang lain di ruang publik, kita dapat berkomitmen pada tindakan konsual yang tidak terdistorsi oleh kepentingan ekonomi, politik, dan kepentingan pribadi lainnya. Ada banyak bukti untuk mendukung pandangan pesimis budaya masa politik dan kolonialisme teknologi yang diungkapkan oleh para ahli teoritis. Teologi yang penting juga banyak contoh yang menentang klaim teoritis mereka. Bab 6. Konflik kekuasaan dan ketergantungan dalam proses makro masyarakat. Bab ini telah menyoroti berbagai kontribusi teoritis penting. Bab ini membahas penggambaran Dahrendorf tentang normalnya konflik antara kelompok dalam masyarakat dan kritiknya terhadap penerapan analisis Marx tentang kapitalisme dan polaritas kelas pada masyarakat kontemporer pasca industri. Kemudian menyoroti tentang Mills terhadap pandangan konsensus atau kekuasaan keseimbangan masyarakat, Persson, dan model konflik kelompok Dahrendorf. Seperti yang dijelaskan dalam penafsirannya tentang kekuatan,
yang relatif tidak terkendali dan bersatu yang dimiliki elit kekuasaan, pembuat keputusan dalam segitiga institusi ekonomi, politik, dan militer. Mengalihkan fokus dari masyarakat barat, kami membahas tentang yang diajukan untuk teori modernisasi oleh teori hubungan ketergantungan pembangunan ekonomi berbasis di Amerika Latin yang dielaborasi oleh Gander, Frank, dan Cardoso. Pun para teoretikus dalam bab ini tidak berbagi perspektif intelektual yang koheren, relevansi bersama mereka terletak pada kontribusi mereka mengartikulasi ide-ide alternatif untuk Talcott Person tentang bagaimana proses makrososial bekerja, dan masing-masing dalam caranya sendiri juga memajukan pemikiran sosiologis tentang fenomena tertentu, yaitu konflik kekuasaan dan perubahan serta pembangunan ekonomi. Bab 7. Pertukaran, jaringan pertukaran, dan teori pilihan rasional. Pertukaran, jaringan pertukaran, dan teori pilihan rasional secara beragam menggarisbawahi bahwa kehidupan sosial hanya dapat dipahami dengan mengakui bahwa pertukaran sumber daya mendasari dan mencirikan tentang hubungan interpersonal, kelompok, dan organisasi yang membentuk masyarakat. Meskipun ada penekanan yang berbeda di antara berbagai teori pertukaran, secara keseluruhan mereka mengingatkan akan relevansi prinsip-prinsip motivasi utilitarian dalam membentuk perilaku komparatif. Relevansi ketidaksinambungan kekuasaan dalam hubungan pertukaran, sentralisasi kepercayaan dalam kehidupan sosial dan mekanisme kelembagaan yang membangun dan mengatur kepercayaan, signifikansi produktivitas dari ikatan sosial bahkan tanpa adanya kepercayaan, penerapan biaya-biaya manfaat, penilaian efisiensi ekonomi ke bidang kehidupan sosial yang mungkin tampak bertentangan dengan kriteria maksimalisasi ekonomi, misalnya pernikahan, dan sebagaimana strategi memaksimalkan aset menghasilkan eksploitasi dan membentuk serta mengubah komposisi struktur kelas. Bab ini juga memperkenalkan teori-teori jaringan atau ANT, sebuah pendekatan yang cukup inovatif dan radikal dibandingkan dengan banyak teori sosial arus utama karena memberikan signifitas yang sama pada aktor non-manusia, misalnya kartel, penemuan ilmiah dalam proses aksi dan pertukaran sosial. Bab 8. Interaksionisme simbolik. Matt, Blumer, dan Goffman berbeda dalam hal spesifik dari fokus analisis mereka. Namun, umum untuk semua adalah pendekatan pada interpretasi pekerjaan inferensi simbolik yang penting dan struktur ke dalam manusia, yaitu interaksi sosial. Bab 9. Fenomenologi dan etnometodologi. Fenomenologi berfokus pada realitas sehari-hari dan bagaimana individu mengenali dan mengatur pengalaman sehari-hari mereka. Ini adalah tradisi berhutang budi pada tulisan-tulisan Albert Scott dan diuraikan oleh Berger dan Luckmann pada tahun 1966 yang menekankan kontribusi sosial dari realitas dan ketertarikan dialektis yang dinamis antara pengalaman subjektif dan institusional. Untaian kedua yang berfokus pada realitas sehari-hari adalah etnometodologi, dikemukakan oleh Howard Garfield. Hal ini berkaitan dengan sosial budaya, ditentukan metode kategorisasi yang digunakan anggota masyarakat untuk mengenali, menjelaskan, dan menyelesaikan rutinitas kelembagaan dan sosial sehari-hari yang mencapai tatanan sosial. Bab 10. Teori feminis. Seperti masyarakat secara keseluruhan, sosiologi telah ditransformasikan oleh perubahan status perumpamaan. Para ahli teori sosiologi feminis telah menentang menganalisis disiplin atas realitas perempuan sehingga sosiologi sebenarnya dapat menjadi apa yang diklaimnya. Sebuah teori tentang masyarakat, teori yang mengakui bahwa proses dan institusi sosial membentuk dan dibentuk oleh gender yang berbeda, ras, dan lokasi berpotongan individu lainnya. Sarjana feminis awal seperti Harriet Martin dan Carlos Parknis Gilman mengamati kontradiksi antara kehidupan wanita dan dunia laki-laki yang mendefinisikan dan membatasi kehidupan perempuan. Di antara ahli teori kontemporer, Dorothy Smith dan Patricia Hill Collins menggarisbawahi bagaimana pengalaman sehari-hari wanita menentang cara dominan untuk mengkategorikan pengetahuan dan mengatur kehidupan institusional, sementara Arley Hort menunjukkan bagaimana emosi bekerja bervariasi menurut konteks sosial dan oleh gender dan status-status yang berbeda secara sosial yang bertatanan dalam menentukan kelembagaan hubungan.
Sama seperti sudut pandang feminis tentang kehidupan sosial yang menentang cara-cara dominan, di mana pengetahuan, pengalaman, dan praktik kelembagaan dipahami, sosiologi juga membuka pemahaman kita tentang maskulinitas. Cornell khususnya menarik perhatian pada fakta bahwa harapan dan praktik maskulinitas bervariasi menurut kelas-kelas, ras, dan seksualitas dan diposisikan dalam hubungan subordinasi untuk dominan maskulinitas. Bab 11, Michael Foucault, Teori Seksualitas, Tubuh, dan Kekuasaan. Bab ini membahas tentang Michael Foucault menyelaraskan sosiolog dengan banyak cara, di mana tubuh secara institusional dikendalikan dalam masyarakat modern. Sebagai bagian dari analisisnya yang luas, ia menguraikan tentang penemuan sejarah seksualitas, sebuah tema yang sangat berpengaruh dalam memajukan pemahaman ilmiah dan publik tentang homoseksualitas. Di antara sosiolog yang tertarik politik seksual, Stephen Sidham telah memainkan peran utama dalam membawa teori aneh ke perhatian sosiolog, dan pada saat yang sama telah mencoba untuk mengingatkan para ahli teori queer, sebagian besar yang bukan ilmuwan sosial, terhadap pentingnya mengenali signifikansi struktur institusi sosial dalam membentuk pengetahuan dan pengalaman individu atau kelompok. Bab 12, Ras, Rasisme, dan Kontribusi Keberadaan Rasial. Perbedaan ras, dan khususnya perbedaan ekonomi, sosial, budaya, antara kulit hitam dan kulit putih, terus menjadi masalah dalam masyarakat kontemporer. Perbedaan-perbedaan ini terlihat jelas di Amerika Serikat, sebuah negara di mana perbudakan melambangkan sebuah kehancuran inti. Dalam hubungan hitam putih, dan Inggris, di mana kolonialisme melambangkan yang lain dari semua orang yang dijajah oleh kerajaan Inggris. Kesenjangan hitam putih bukan satu-satunya pembagian rasial yang baik secara historis. Ketegangan antara orang putih dan orang Arab, orang kulit putih dan orang Asia, orang kulit hitam dan orang Asia, orang kulit hitam dan orang Hispanik juga terlihat jelas. Selain itu, ada banyak ketegangan etnis di seluruh dunia, misalnya di Eropa dan di Afrika, India, dan Timur Tengah. Bertahannya perpecahan rasial di Amerika Serikat, negara yang menekankan kebebasan dan kesetaraan, dan yang memiliki salah satu sistem mobilitas individu yang paling terbuka secara struktural dan stratifikasi di dunia. Berarti bahwa sifat dan dampak perbedaan ras mendapatkan banyak perhatian sosiologis. Jadi, mengikuti jejak Du Bois, sosiolog, telah meragam berfokus pada kekuatan struktural dan budaya yang memproduksi bentuk pentingnya ras sebagai faktor sosial di Amerika dan dalam konteks masyarakat lainnya. Balapan adalah topik yang multidimensi yang kompleks, arti yang dilampirkan pada kategori ras dan implikasi dari perbedaan rasial yang bergantung pada sejarah dan masyarakat tertentu. Konteks yang sedang dipelajari, para ulama yang dibahas dalam bab ini memberikan banyak wawasan ide-ide yang dapat kita gunakan untuk memikirkan dan mulai mengurangi kompleksitas yang melekat dalam setiap diskusi tentang ras dan rasisme. Bab 13, Reproduksi Sosial Ketimpangan, Pierre Bourdieu's Teori Kelas dan Budaya. Di seluruh tulisannya yang produktif, fokus menyeluruh Bourdieu adalah pada ketidaksetaraan sosial, pada stratifikasi di sekolah, seni, pakaian, makanan, dan lain-lain, dan tentang bagaimana keekstriman reproduksi di berbagai dominan kelembagaan dan budaya. Dia menguraikan detail individu pilihan dalam konteks mikro kehidupan sehari-hari, tetapi analisisnya secara keseluruhan lebih memperhatikan dengan struktur dan proses makro daripada dengan hubungan mikro. Konseptualisasi tentang habitus menunjukkan bagaimana praktik mikro dikondisikan oleh dan memproduksi struktur makro, misalnya ketidaksetaraan kelas, dan bagaimana struktur makro objektif, misalnya sistem pendidikan dan sistem kelas sosial, diintegrasi ke dalam kebiasaan dan disposisi sehari-hari individu. Bab 14, Globalisasi Ekonomi dan Politik. Globalisasi adalah perpindahan dari isolasi nasional dan ekonomi dan budaya, proteksionisme menuju keterbukaan transnasional dan keterlibatan dinamis. Arus dan proses globalisasi dipercepat oleh kemajuan internet dan digital teknologi dan keterpisahan waktu dan ruang yang mereka fasilitasi dan hasilkan. Perspektif sistem dunia Walton menentukan
globalisasi sebagai peristiwa siklus lain dalam sejarah dunia modern sistem, dan kapitalisme muncul sebagai sistem dunia Eropa abad ke-16 dan kemudian diperluas. Sistem dunia kapitalis dibedakan oleh ekonomi dan dunia kapitalisme. Sistem dunia yang dicirikan oleh pembagian kerja secara geografis dalam produksi keuntungan kapitalisme. Ekonomi dunia kapitalisme terdiri dari wilayah inti, periferal, dan semi-periferal. Bab 15, modernitas, kosmopolitanisme, budaya konsumen global. Bab ini dilanjutkan dengan eksplorasi teoritis kita tentang globalisasi dan dampaknya terhadap kita mengubah masyarakat. Dari meninjau perspektif yang berbeda tentang modernitas dan warisannya, dan menyelidiki konsep baru yang telah diajukan sebagai cara untuk memahami perubahan masyarakat dunia. Para ahli sepakat bahwa modernitas tidak terjadi seperti yang diasumsikan oleh pencerahan dan teori modernisasi yang memandang modernitas sebagai mesin ekonomi kemakmuran, partisipasi politik, demokrasi, dan kesetaraan sosial. Teori bervariasi dalam kisaran perspektif yang mereka tawarkan, bagaimana tentang apa yang harus dilakukan dengan atau tentang modernitas. Habermas menggunakan gagasan modernitas misal untuk menekankan jalan ke depan dari krisis modernitas saat ini. Meskipun tentang etnis ini, lainnya sarjana tampak pendekatan pada multiplicitas, cara-cara di mana masyarakat yang berbeda mengalami modernitas. Para ulama juga menekankan globalisasi resiko dan ekspensasi global hak asasi manusia, serta keharusan untuk berpikir berbeda tentang kewarganegaraan di luar kosmopolitik. Meskipun ada variasi dalam cara modernitas telah berkembang dan terwujud dari berbagai masyarakat, budaya konsumen global menonjol sebagai titik konvergensi di banyak masyarakat. Sekian penjelasan saya. Jika ada salah kata atau salah penyebutan, saya mohon maaf.